Ya, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mas Ruli, ini rupiah melemah ya di 2 hari kebelakang ini. Analisa apa penyebabnya, Mas Ruli? Ya, kalau hari ini sendiri saya melihat agak sedikit rebound ya di posisi 14.150. Memang kalau saya melihat dalam 2 hari terakhir itu ada sedikit technical correction ya, karena penguatan cukup signifikan telah terjadi sejak awal pekan lalu ya. Ya, rupiah telah mengalami penguatan cukup signifikan ya, di mana di awal pekan lalu itu masih berada di 14.640 ya. Sementara pada penutupan hari Rabu itu sempat menyentuh 14.060 ya, yang merupakan posisi yang terkuat sejak bulan Juni. Jadi memang sentimen positif didukung oleh hasil pemilu Presiden Amerika Serikat dan juga perkembangan penemuan vaksin ya, pada beritanya ini muncul di hari Senin. Jadi 2 hari pelemahan kemarin ini lebih karena faktor teknikal ya, profit taking, karena memang penguatannya cukup cepat ya dalam selama 2 minggu terakhir ini. Oke, artinya kalau untuk katakanlah yang tren kemarin yang cukup berpengaruh terhadap rupiah dan juga IHSG ya, ini Binance Effect, ini apakah masih efeknya masih terasa, Mas Ruli? Masih terasa ya, masih terasa, terutama yang pertama US election dan juga penemuan vaksin. Oke, artinya isu vaksin ini kemudian juga dengan Binance Effect masih cukup berpengaruh ya dengan pergerakan rupiah. Lalu untuk pekan depan sendiri bagaimana gambaran Anda, Mas Ruli? Saya melihat sebenarnya saat ini rupiah sudah cukup kondusif ya, kisarannya masih cukup stabil ya. Ke depan mungkin pergerakannya tidak akan sebesar beberapa minggu terakhir ya. Kita lihat mungkin level rentangnya itu masih akan berada di sekitar 14.000 sampai 14.200. Ada beberapa yang mungkin bisa berdampak kepada rupiah ya, terutama dari dalam negeri ya, setelah sentimen dalam beberapa waktu terakhir itu lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri. Ya, minggu depan akan menunggu publikasi data neraca perdagangan yang kami perkirakan masih akan tetap cukup baik ya, dan cukup kondusif ya terhadap stabilitas nilai tukar. Oke, untuk resesi sendiri di Indonesia dampaknya akan sebesar apa, Mas Ruli? Sebenarnya resesi ini memang sudah kita perkirakan ya jauh-jauh hari ya. Angkanya memang agak lebih buruk dari yang kita perkirakan, tapi secara umum memang sudah menunjukkan adanya peningkatan, perbaikan yang di kuartal 3 dibandingkan dengan di kuartal 2. Kita harapkan di kuartal 4 ini angkanya juga akan terus membaik ya, meskipun belum akan belum akan mencapai level normal sebelum COVID ya. Tapi kita ekspektasi pasar sih masih cukup optimis ya. Jadi kita sudah ada di arah yang benar ya. Saya rasa ini juga akan positif kepada pergerakan rupiah. Oke, pekan depan Bank Indonesia akan menggelar RDG. Apa dampak signifikannya apa, Mas Ruli? Ya, selama ini memang Bank Indonesia itu telah melakukan kebijakan yang cukup akomodatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi ya. Namun memang dalam beberapa waktu terakhir BI itu cenderung berhati-hati untuk melakukan atau menurunkan suku bunga secara lebih dalam, lebih agresif ya, karena disebabkan oleh volatilitas nilai tukar yang tinggi. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi inflasi dan kenaikan defisit itu cenderung stabil dan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Saya lihat dengan nilai tukar yang beberapa waktu terakhir ini menguat cukup signifikan ya, masih ada ruang untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga BI 7 days ya, apakah bulan ini maupun bulan depan. Ya, kalau misalnya bulan ini belum diturunkan, mungkin BI masih mau melihat pergerakan nilai tukar, apakah penguatan ini sudah cenderung lebih lama, maksudnya lebih continue ya ke depannya ya. Jadi kalau bukan bulan ini mungkin bulan depan ya BI bisa menurunkan suku bunga. Saya rasa untuk akhir tahun masih ada kesempatan untuk menurunkan suku bunga 25 basis point menjadi 3,75% ya, dengan asumsi bahwa rupiah akan tetap stabil di kisaran fundamentalnya.
Oke, kita ke obligasi, Mas Ruli. Ini pasca kemenangan Biden, capital inflow ini mulai membanjiri pasar. Nah, apakah hal ini bisa menjadi sentimen positif terhadap obligasi Indonesia? Iya, memang sejak pemilu kemarin ya itu serempak ya, baik di saham, kemudian nilai tukar dan juga obligasi itu serempak positif ya pergerakannya ya. Tren imbal hasil SBN terus juga mengalami penurunan. Ini juga penurunannya juga cukup signifikan ya di awal pekan lalu itu masih di sekitar 6,5-6,6. Sekarang itu udah di 6,2. Arus modal asing juga sudah masuk cukup signifikan ya, baik di SBN ya, di obligasi pemerintah maupun juga di saham. Ya, jadi ini juga sama-sama. Jadi semua rupiah, IISG, SBN ini memang beberapa waktu terakhir terlihat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Beberapa waktu ke depan saya rasa masih bisa positif ya, yield masih bisa ada ruang untuk turun lagi, apalagi dengan adanya peluang suku bunga kebijakan BI diturunkan. Oke, artinya apakah obligasi ini bisa menjadi alternatif investasi, khususnya di tengah pandemi saat ini, Mas Ruli? Oh iya, sangat. Kita dengan inflasi yang rendah, kemudian juga suku bunga yang ke depannya masih akan turun, ya, dan secara umum kondisi ekonomi kita itu diharapkan secara gradual akan membaik. Ya, obligasi saya rasa menjadi pilihan yang cukup baik yang dimiliki dalam portfolio. Oke, baik. Terima kasih Mas Ruli atas informasinya. Ya, Terima kasih Mas Cikal. Oke, pemirsa, itu tadi Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto.